warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Shalom. Perkenalkan, nama saya Siti Nur Hafizah Muwadin dengan NIM 2023-48057. Saya mahasiswa dari Universitas Patimura Ambon, program studi pendidikan guru sekolah dasar Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan. Pada kesempatan ini, saya akan memaparkan tugas video mata kuliah pendidikan Siwa 5, yang dimana melalui video ini saya akan membahas tentang perspektif Siwa 5 pada masyarakat di Kecamatan Gu, Kabupaten Buton Tengah, Sulawesi Tenggara. Semoga melalui penjelasan ini kita dapat semakin memahami dan mendukung budaya Siwa 5 yang menjadi jati diri masyarakat Gu. Terima kasih, selamat menyaksikan dan semoga bermanfaat. Yang pertama, letak geografi Kecamatan Gu. Kecamatan Gu adalah salah satu kecamatan yang berada di Kabupaten Buton Tengah, Provinsi Sulawesi Tenggara. Secara geografis, Kecamatan Gu terletak di bagian tengah Pulau Muna dan menjadi salah satu wilayah yang memiliki posisi strategis karena menghubungkan beberapa kecamatan di sekitarnya. Adapun batas-batas wilayah Kecamatan Gu adalah sebagai berikut. Yang pertama, sebelah utara berbatasan dengan Kecamatan Lakodo. Yang kedua, sebelah selatan berbatasan dengan Kecamatan Sania Wambulu. Yang ketiga, sebelah barat berbatasan dengan Kecamatan Moasangka Tengah. Dan yang keempat, sebelah timur berbatasan dengan Kecamatan Moasangka Timur. Secara astronomis, wilayah Kecamatan Gu berada pada kisaran antara 5 derajat 00 menit hingga 5 derajat 15 menit di Lempang Selatan dan 122 derajat 20 menit hingga 122 derajat 40 menit untuk timur. Kecamatan Gu memiliki kondisi geografis berupa dataran bergelombang hingga perbukitan, dengan sebagian wilayahnya dimanfaatkan untuk pertanian, perkebunan, dan peternakan. Iklimnya termasuk iklim tropis dengan dua musim utama, yaitu musim hujan dan musim kemarau, seperti wilayah lain di Indonesia bagian timur. Yang kedua ada demografi. Demografi di Kecamatan Gu adalah sebuah kecamatan di Kabupaten Buton Tengah, Sulawesi Tenggara yang terdiri dari 10 desa. Kabupaten Buton Tengah secara keseluruhan memiliki populasi 120.042 jiwa pada tahun 2024 dengan mayoritas penduduk beragama Islam, yang dimana mayoritas penduduk Islam sekitar 98,24% dan sisanya 1,76% beragama Kristen. Kelompok etnis utama yang mendiami wilayah tersebut antara lain Buton Gula Masta, Morenene, Kabaina, Bajo, Muna, dan Wolio. Yang ketiga ada penduduk. Jumlah penduduk secara spesifik di Kecamatan Gu di Kabupaten Buton Tengah belum tersedia dalam data yang ditemukan. Tetapi diketahui bahwa Kabupaten Buton Tengah memiliki jumlah penduduk sekitar 120.420 jiwa per tahun 2024. Kecamatan Gu sendiri merupakan salah satu dari 7 kecamatan di Kabupaten Buton Tengah dengan total 10 desa atau kelurahan di dalamnya. Yang keempat ada budaya. Budaya di Kecamatan Gu di Kabupaten Buton Tengah, Sulawesi Tenggara memiliki tradisi budaya yang tergolong unik dan beragam, termasuk tradisi Kabanti Batulea yang merupakan sastra lisan yang berpotensi untuk edukasi dan pariwisata. Di samping itu, terdapat juga tradisi Pokalapa yang merupakan bagian dari perayaan Bongka Atau pada rumpun Membenawur. Lihat di samping. Pokalapa itu adalah permainan batang jelai yang akan ditancap secara menyilang, dijadikan sebagai sasaran bagi pelempar. Hal ini dimainkan secara bergantian oleh dua kelompok, dan Pokalapa tidak boleh sembarang dimainkan. Sebelum dimainkan, biasanya batang-batang jelai tersebut dimantrai terlebih dahulu agar pelaksanaan Pokalapa berjalan dengan baik. Masyarakat Membenawulu meyakini bahwa apabila yang melempar batang jelai dapat mengenai sasaran, menandakan hasil tanaman berikutnya lebih subur. Selain itu, mereka juga yakin cita-cita mereka tercapai atau berhasil, misalnya menempuh pendidikan, karir, maupun bisnis. Begitu pula sebaliknya, tidak masalah jika tidak memiliki sasaran, karena semua tergantung dari niat dan kesungguhan masing-masing individu. Halo,
Yang kelima ada bahasa. Di Kecamatan Gu, Kabupaten Buton Tengah, Provinsi Sulawesi Tenggara, masyarakatnya menggunakan dialek dari bahasa Muna yang disebut dengan dialek Lombe. Contohnya, saya lapar. Dialeknya yaitu Inoi Kadahula. Yang keenam ada sistem pengetahuan. Sistem pengetahuan di Kecamatan Gu, Kabupaten Buton Tengah sebagian besar berakar pada kearifan lokal dan tradisi masyarakat yang diwariskan secara turun-temurun, terutama dalam bidang pertanian, kuliner tradisional, dan nilai sosial kemasyarakatan. Berikut adalah beberapa aspek utama dari sistem pengetahuan tersebut. Yang pertama, ada pengetahuan lokal pertanian, yang dimana masyarakat di wilayah Buton Tengah termasuk Kecamatan Gu memiliki pengetahuan tradisional yang mendalam dalam pengelolaan hasil bumi, terutama jambu mete. Pengetahuan ini mencakup cara-cara menjaga dan meningkatkan produksi dengan metode sederhana yang telah teruji oleh waktu. Yang kedua ada kuliner tradisional. Kearifan lokal dalam mengelola hasil panen menjadi makanan khas juga merupakan bagian penting dari sistem pengetahuan mereka. Contoh kuliner tradisional yang menunjukkan pengetahuan ini yaitu kasuami atau kantopi, lapa-lapa, kambewe, sanggara, uma-uma, atau acara makan bersama yang menyajikan makanan dari hasil panen lokal. Yang ketiga ada nilai sosial dan budaya. Tradisi masyarakat Sulawesi Tenggara pada umumnya termasuk di Kecamatan Gu sangat mengedepankan nilai humanis, terutama kerjasama, pengetahuan tentang pentingnya gotong royong dan hubungan sosial yang erat tercermin dalam berbagai kegiatan adat dan kehidupan sehari-hari. Yang ketujuh ada sistem kemasyarakatan atau organisasi sosial. Masyarakat Kecamatan Gu hidup dengan rasa kebersamaan dan gotong royong yang kuat. Hubungan sosial antar warga masih sangat erat, baik dalam kegiatan sehari-hari maupun acara adat. Berikutnya ada peralatan hidup dan teknologi. Masyarakat Kecamatan Gu menggunakan berbagai peralatan hidup untuk menunjang kegiatan sehari-hari. Sebagian besar penduduk bekerja sebagai petani, nelayan, dan pengrajin, sehingga alat-alat yang digunakan menyesuaikan dengan pekerjaan mereka. Satu, peralatan tradisional. Petani memakai cangkul, parang, sabit untuk mengolah tanah dan memanen hasil pertanian. Nelayan juga menggunakan perahu, kayu, jaring, dan pancing tradisional untuk menangkap ikan. Yang ketiga ada peralatan rumah tangga seperti lesung, alu, dan anyaman bambu masih digunakan di beberapa desa. Yang kedua ada peralatan dan teknologi modern. Petani mulai menggunakan mesin bajak, pompa air, dan alat semprot hama. Nelayan memakai mesin tempel di perahu dan alat pendingin ikan. Di rumah tangga, banyak warga menggunakan kompor, gas, kulkas, dan televisi. Teknologi komunikasi seperti ponsel dan internet juga sudah banyak digunakan untuk berjualan dan mencari informasi. Kesimpulannya, masyarakat Kecamatan Gu sudah memadukan alat tradisional dan modern dalam kehidupan sehari-hari sehingga membantu pekerjaan menjadi lebih cepat, mudah, namun tetap menjadi tradisi yang ada. Yang kesembilan ada mata pencarian. Mata pencarian untuk masyarakat Kecamatan Gu itu bermacam-macam. Yang pertama ada pertanian, yang dimana sebagian besar penduduk Kecamatan Gu bekerja sebagai petani. Mereka menanam padi, jagung, ubi, kacang tanah, dan sayur-sayuran. Pertanian dilakukan di lahan sawah maupun ladang dengan cara tradisional dan juga mulai memakai alat modern seperti mesin bajak dan pompa air. Yang kedua ada perikanan, yang dimana penduduk yang tinggal di daerah pesisir bekerja sebagai nelayan. Mereka menangkap ikan di laut atau perairan sekitar menggunakan perahu, jaring, dan pancing. Sebagian juga memelihara ikan di kolam atau tambak kecil. Yang ketiga ada peternakan, yang dimana sebagian masyarakat Kecamatan Gu memelihara sapi, kambing, ayam,
dan itik sebagai sumber penghasilan tambahan. Hasil ternak dijual di pasar atau digunakan untuk kebutuhan sendiri. Yang keempat ada perdagangan dan jasa, yang dimana warga menjadi pedagang di pasar, pemilik warung atau penjual hasil pertanian dan laut. Selain itu, beberapa pekerjaan sektor jasa seperti ojek, tukang bangunan, dan pegawai pemerintahan. Yang kelima ada kerajinan dan usaha, yang dimana masyarakat juga bekerja sebagai pengrajin anyaman bambu, membuat ikat daun pandan, dan pengrajin alat rumah tangga tradisional. Hasil kerajinan sering dijual di pasar lokal. Kesimpulannya, mata pencaharian utama masyarakat di Kecamatan Gu adalah bertani dan melaut, dengan tambahan usaha di bidang perdagangan, peternakan, dan kerajinan. Hal ini menunjukkan bahwa masyarakat Gu hidup dengan memanfaatkan potensi alam di sekitarnya. Kemudian ada kesenian. Kesenian di Kecamatan Gu mencerminkan kekayaan budaya Buton yang penuh nilai kebersamaan dan keindahan. Walaupun kesenian modern mulai berkembang, masyarakat tetap menjaga dan melestarikan tarian, musik, dan tradisi daerah agar tidak hilang di telan zaman. Kecamatan Gu memiliki beberapa kesenian tradisional seperti tari linda yang digunakan untuk menyambut tamu dan acara adat. Yang kedua ada kesenian bunyi latatong. Untuk bunyi latatong digunakan untuk hiburan, menyambut tamu, atau mengiringi tarian dan ritual adat. Kemudian ada kesenian kabanti atau berbalas pantun, yang dimana kesenian ini yaitu sebagai hiburan, penyampaian nasihat agama dan moral, serta media untuk merekam peristiwa penting dalam masyarakat. Serta ada kesenian kadeku yang dimainkan saat menunggu jagung. Berikut ada adat istiadat dari Kecamatan Gu. Nah, salah satu adat istiadat di Kecamatan Gu yaitu tradisi Bongka Atau. Nah, tradisi Bongka Atau adalah tradisi panen jagung yang dilakukan oleh masyarakat Momponawulu sebagai tanda syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa atas limpahan rahmat yang diberikan, yang dimana melibatkan persembahan hasil kebun di situs sejarah dan upacara adat yang dihadiri oleh 9 kampung serta pemerintah setempat. Nah, pelaksanaannya meliputi kegiatan adat seperti persembahan seserahan hasil panen di tempat bersejarah dan kegiatan umum yang melibatkan partisipasi banyak pihak. Inilah Festival Budaya Rumpun Momponawulu yang digelar untuk menghadapi musim panen. Festival Budaya Rumpun Momponawulu sendiri digelar setiap tahun saat akan memasuki musim panen, dengan harapan hasil perkebunan masyarakat setempat akan semakin melimpah. Terakhir ada sistem pemerintahan. Nah, sistem pemerintahan di Kecamatan Gu yang berada di bawah administrasi Kabupaten Buton Tengah, Sulawesi Tenggara pada dasarnya mengikuti struktur pemerintahan kecamatan standar di Indonesia. Nah, kecamatan adalah perangkat daerah atau kabupaten kota dan bukan daerah otonom, sehingga pemerintahannya bersifat kewilayahan sebagai perpanjangan tangan dari bupati atau wali kota. Nah, berikut adalah gambaran umum sistem pemerintahan di Kecamatan Gu. 1. Ada struktur organisasi. Nah, di Kecamatan Gu, pemerintahan dipimpin oleh seorang camat yang bertanggung jawab pada Bupati Buton Tengah. Adapun struktur organisasinya meliputi camat sebagai kepala pemerintahan di tingkat kecamatan,
Sekretaris Kecamatan atau Sekcam, yaitu membantu camat dalam tugas-tugas administrasi dan membawahi subbagian seperti subbagian perencanaan program, subbagian keuangan dan aset, serta subbagian umum dan kepegawaian. Kemudian ada seksi-seksi, yang dimana melaksanakan sebagian tugas camat di bidang tertentu seperti seksi pemerintahan, seksi ketentraman dan ketertiban umum, seksi pembangunan, seksi kesejahteraan sosial, seksi pemberdayaan masyarakat dan desa. Nah, terus ada kelompok jabatan. Fungsinya terdiri dari tenaga ahli fungsional sesuai dengan bidang keahliannya. Contohnya di kelurahan atau desa. Kecamatan Bu terdiri dari beberapa desa atau kelurahan, di mana kelurahan merupakan perangkat kecamatan yang dipimpin oleh lurah, sedangkan desa memiliki pemerintahan otonom yang dipimpin oleh kepala desa. Sistem religi, di mana agama yang dianut masyarakat kecamatan Bu mayoritas menganut agama Islam, di mana juga nilai keagamaan sangat dijunjung tinggi dan menjadi dasar dalam kehidupan sehari-hari. Hampir di setiap desa terdapat masjid dan musola yang digunakan untuk beribadah dan kegiatan keagamaan lainnya, seperti peringatan hari besar Islam seperti Maulid Nabi, Isra Miraj, Idul Fitri, dan Idul Adha yang dirayakan secara meriah. Kemudian gotong royong di masjid ketika menjelang bulan Ramadan atau hari-hari besar agama. Kesimpulannya, sistem religi di Kecamatan Bu berpusat pada ajaran Islam yang membentuk masyarakat menjadi beriman, rukun, dan menjunjung tinggi nilai moral serta kebersamaan. Hari ini, masyarakat Kelurahan Bombonawulu merayakan Maulid Nabi Muhammad SAW di Masjid Babu Salam Kelurahan Bombonawulu, Kecamatan Gu, Buton Tengah. Menurut tradisi di Kelurahan Bombonawulu, memperingati Maulid Nabi, setiap masyarakat membawa talang makanan untuk disantap bersama masyarakat yang hadir di Masjid Babu Salam Kelurahan Bombonawulu dan menjadi tradisi tiap tahunnya. Dan tiba waktunya masyarakat Bombonawulu menyantap bersama makanan yang disediakan. Di setiap talang dibawa. Inilah suasana makan bersama masyarakat Kelurahan Bombonawulu. Demikianlah video saya tentang perspektif Siwalima pada masyarakat di Kecamatan Gu. Sehingga melalui tugas ini saya berharap dapat menumbuhkan rasa cinta terhadap nilai-nilai kearifan lokal serta memperkuat semangat kebersamaan dalam kehidupan bermasyarakat. Terima kasih telah menonton, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.